wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallah wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan segala amal soleh kita sepanjang bulan Ramadan sampai detik malam hari ini semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, malam ini adalah malam 27 kita melaksanakan sholat tarawih, yang dimana malam ini adalah malam ganjil, yang dimana kita berusaha dengan petunjuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, agar mengisi di 10 akhir daripada bulan Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil, di mana kita bisa dapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bagi kita yang sungguh-sungguh mengisi di 10 akhir daripada bulan Ramadan, sampai nanti insya Allah akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar insya Allah. Oleh karena itu malam 27 ini mari sama-sama kita isi dengan berbagai amal ibadah kita, baik baca Al-Qur'annya, kemudian lagi sedekahnya, kemudian bacaan-bacaan zikirnya, termasuk doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya kita melewatkan begitu saja malam-malam yang dimana Allah dan Rasulnya sudah memuliakan 10 malam akhir ini, maka kita termasuk daripada orang-orang yang rugi apabila kita melalaikan atau membiarkan begitu lewat. Terkait dengan hal ini, beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan diri kita, dan kita wallahu a'lam tahun yang akan datang bisa berjumpa kembali atau tidak. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa setiap tahunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan diri kita dengan bulan suci Ramadan, insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkait dengan hal ini juga Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatan min Ramadan," apabila datang akhir malam-malam akhir di malam bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah, menangis langit dan bumi dan juga para malaikat, musibatan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, musibah terhadap umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, ayyu musibatan hiya?" Ya Rasulullah, musibah apa yang tertimpa kepada kami selaku umat Engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Zahabu Ramadan," perginya bulan Ramadan. Kenapa dikatakan bulan Ramadan berperginya daripada kita sebagai umat Rasulullah, melewatkannya begitu saja bulan Ramadan, sementara kita tidak tahu umur yang akan datang kita bisa berjumpa kembali atau tidak? Karena saking istimewanya bulan Ramadan, sampai-sampai Rasulullah mengatakan
setiap daripada doa-doa kita sepanjang kita panjatkan di bulan Ramadan mustajabatun, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, saya berdoa tapi kok nggak dikabulin. Coba introspeksi dulu, berdoanya dengan sungguh-sungguh atau dengan malas-malas, atau cuma sebentar doa besok-besok nggak berdoa kembali. Tergantung diri kita, di mustajabah atau tidak doa kita. Yang teramat penting, Allah dan Rasulnya sudah mengatakan bulan Ramadan adalah di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sampai nanti di penghujung akhir Ramadan perbanyak doa kita, wabil khusus dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah, ampunilah aku. Begitulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di samping doa-doa hajat-hajat kita yang lain, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Kemudian lagi apa? Sedekah-sedekah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau doa, mau sedekahnya kita kecil ataupun besar, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi segala kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Ramadan, baik amal sorenya sedikit maupun banyak, semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang teramat penting lagi adalah ditolaknya azab. Pak Ustadz, kemarin ada korban banjir, banyak yang menelan daripada harta-harta mereka. Itu musibah atau ujian atau azab? Itu musibah, ujian. Seberapa besar orang-orang yang beriman ketika diuji di bulan suci Ramadan? Seberapa besar tingkatan mereka menerima ujian dari Allah, khususnya di bulan suci Ramadan? Jarang-jarang orang menerima ujian di bulan suci Ramadan. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat berperang di bulan Ramadan melawan orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu ujiannya berat banget itu, ketimbang kita cuma ujian sedikit hilang harta kita. Kita nangisnya nangis, ya Allah, sampai ubun-ubun pala kita. Para jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu kalau seandainya bulan Ramadan punya pesan, pasti dia akan menulis pesan yang begitu banyak kepada umat Rasulullah setelah nanti kepergiannya. Kalau bulan Ramadan setiap tahun pasti ada, tapi umur kita belum tentu bisa menemui yang namanya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa. Satu, berdoalah segala amal ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pas lagi bulan Ramadan, setelah perginya bulan Ramadan kita terus berdoa kepada Allah. Semoga amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa kepada Allah semoga nanti bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di tahun yang akan datang nanti. Sehingga kesempatan kita untuk mengintrospeksi mana yang kurang-kurang ibadahnya, mana yang kira-kira kurang sempurna ibadah puasa kita perbaiki di tahun yang akan datang. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang berbahagia, manfaatkan di 10 akhir ini. Jangan dikatakan sedikit atau banyaknya, yang penting istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla adwamuhu wa in qala." Allah Subhanahu wa taala menyukai amal seseorang yang sedikit tapi istiqomah dikerjakannya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang istiqomah. Istiqomah ibadahnya bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi nanti sepertinya daripada bulan Ramadan kita tetap istiqomah melanggengkan daripada amal-amal ibadah kita. Jangan sampai Al-Quran berdebu kembali, jangan sampai musola as-salam sepi kembali, jangan sampai kotak amal kosong kembali. Jangan sampai banyak orang-orang yang meminta-minta karena tidak ada yang banyak bersedekah. Maka kesempatan kita inilah kita jadikan acuan kita nanti sepertinya daripada bulan Ramadan, agar amal ibadah kita terus tetap kita lakukan sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita,
Kemudian lagi semoga Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang dipertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan. Kemudian lagi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita bisa sanggup mengisi di 10 akhir, di ujung-ujung akhir daripada bulan Ramadan dengan rangkaian-rangkaian amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.